Panitia belum hadir semua, nggak apa-apa ya, Bu? Ya, udah mulai direkod. Baik, sebentar. Oke, kita mulai ya, Bu Yuli ya, teman-teman panitia ya. Jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MMM.Com MPD, beserta jajaran pimpinan lainnya. Yang terhormat Rektor Universitas Nusa Mandiri, Profesor Dr. Dwi Zariana, SSI MMM.Com, beserta jajaran pimpinan lainnya. Yang terhormat para dekan, yang terhormat para ketua program studi, yang terhormat Ketua AMI DKI Jakarta Paramita Jaya, Bapak Iyo T. Herlambang SEMM, yang terhormat Bapak Ibu dosen penyelenggara, yang terhormat Bapak Ibu mitra pengabdian masyarakat, peserta pengurus AMI DKI Jakarta Paramita Jaya yang juga saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas kerjasama Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Nusa Mandiri, bersama AMI DKI Jakarta Paramita Jaya, dengan tema Museum sebagai Tempat Pendidikan dan Wisata. Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Vivit Fitriansa MPD, selaku MC dan moderator yang bertugas pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat foto sesi antara Universitas Bina Sarana Informatika beserta mitra, acara yang kelima yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh 5 narasumber dari 5 kelompok yang berbeda secara paralel, acara yang keenam tanya jawab yang dilakukan melalui fitur raise hand, acara yang ketujuh yakni foto sesi kedua yang dilakukan oleh Universitas Nusa Mandiri beserta mitra, sekaligus pengumuman pemberian door prize kepada para peserta, dan yang acara yang terakhir yakni penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membacakan doa. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, bagi para peserta dimohon untuk bersikap secara sempurna. Kami mohon bantuannya kepada panitia.
Baik. Untuk acara yang ketiga, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Penyiaran kepada Bapak Azwar Munanjar, SIKOM MM. Dengan segala hormat, saya persilahkan. Baik. Ya, terima kasih Bu Pipit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita semua dapat kumpul bersama, walaupun melalui virtual meeting kita dapat melaksanakan pengabdian masyarakat. Dosen-dosen yang ada di Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika bersama mitra PM pada kesempatan hari ini adalah Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta Paramita Jaya. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya mewakili dosen-dosen yang ada di FKB UPSI mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kerjasamanya kepada Bapak Iyo T. Herlambang, SEMM, sebagai Ketua AMI DKI Jakarta Paramita Jaya. Semoga apa yang menjadi tujuan bersama dalam PM ini dapat tercapai, dan harapan kita bersama adalah masyarakat dapat berkunjung kembali ke museum setelah nantinya pandemi ini selesai, dan museum dapat menjadi sumber pengetahuan, pendidikan, dan juga wisata bagi masyarakat Indonesia. Pada kesempatan kali ini juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas yang telah mempersiapkan segala sesuatu untuk terlaksananya kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang sudah dipersiapkan pada pagi hari ini pun juga dapat berjalan dengan lancar sampai dengan acara kegiatan PM hari ini selesai. Dan kepada Bapak Ibu peserta juga mahasiswa yang mengikuti PM ini dapat mengikuti kegiatan dan dapat memahami apa yang nantinya menjadi materi yang akan disampaikan oleh pemateri nantinya. Sekali lagi semoga dan harapan saya adalah kegiatan PM ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi kepada MC kita, Bu Pipit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anjar. Sehat selalu Pak. Sama-sama Bu. Ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua AMI DKI Jakarta Paramita Jaya kepada Bapak Iyo T. Herlambang SEMM. Dengan segala hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Vivit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selalu nama budaya, salam kebajikan, rahayu, salam, dan salam sehat semua buat kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyapa juga tadi sudah disapa oleh Ibu Vivit, Bapak dan Ibu Rektor mungkin yang mewakili atau Bapak dan Ibu dosen yang hadir, Sivitas Akademika dari UPSI, juga yang terhormat Pak Prodi Broadcasting, Bapak Azwar Munanjar, juga terima kasih Pak. Ini sudah kesekian kali kita melakukan acara ya kerjasama antar UPSI dengan Paramita Jaya, Paramita DKI Jakarta, yang merupakan implementasi dari MOU kita. Saya juga sangat bangga dan terima kasih acara ini terlaksana dengan baik. Hari ini yang temanya adalah museum sebagai tempat pendidikan dan wisata. Jadi betul-betul menurut hemat saya sangat bagus sekali bahwa yang namanya museum itu adalah memang menjadi salah satu tujuan atau jati bangsa yang harus kita lewati di sana. Atau contoh bahwa teknologi itu mau tidak mau harus dilakukan di museum. Jadi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, saya lupa tadi menyapa teman-teman pengurus Paramita Jaya kalau hadir, bahwa yang jelas bahwa museum itu harus menarik. Tidak lagi museum itu bersifat kekunoan, tapi harus kekinian. Banyak yang harus kita gali, banyak harus kita ungkap, sehingga betul-betul museum itu layak
untuk dihadiri. Dan tentunya bukan hanya layak, tetapi justru museum itu harus wajib dihadiri, terutama oleh teman-teman, adik-adik generasi milenial, dan kita semua. Saya membayangkan dan berharap bahwa museum itu tak lainnya seperti mal-mal, ya kan? Kalau satu minggu kita harus pergi ke mal, namun nanti ke depan kita harus pergi ke museum. Karena tema sebagai tempat pendidikan dan wisata itu jadi satu. Unsur edutainment itu menjadi sesuatu yang luar biasa maknanya, ya. Jadi tidak hanya menyenangkan, tetapi ada unsur pendidikannya. Kita membayangkan kalau di mall itu kita selalu harus, selain senang, kita harus keluar duit, tapi justru di museum itu malah mendapatkan ilmu. Nah, ini harus kita kemas. Sehingga berulang kali dalam setiap pertemuan dengan teman-teman pengelola museum, kita wajib, selain kita mendatangkan ke mereka, tetapi kita sebagai pengelola museum wajib untuk bagaimana museum itu betul-betul memberikan nuansa yang bagus. Artinya kita harus siap untuk menerima pengunjung. Apalagi mungkin ke depan museum-museum itu lebih bersifat BLU, Badan Layanan Umum, sehingga yang namanya sedikit komersial, sedikit unggahan-unggahan, teknologi dikemas dengan baik, itu adalah suatu keniscayaan. Ada wifi, Instagramable, kemudian juga hal fasilitas lainnya, betul-betul menjadi tujuan teman-teman adik-adik kita. Untuk itu, saya merasa sangat berapresiasi terhadap teman-teman UPSI. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sekali lagi selamat. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan, kita lakukan, memperoleh hidayah, dan juga syukur alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yiyo. Sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Menginjak kepada acara yang keempat, yakni kita akan melakukan foto sesi pertama, ya, antara Universitas Bina Sarana Informatika dengan Mitra. Jadi kami mohon kepada para peserta dan Bapak Ibu panitia untuk bisa mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan foto sesi pertama di awal. Ada 2 slide kali ini. Masih ada yang belum, Pak Heri, Pak Feranus masih belum mengaktifkan kameranya, Bu Rawit. Saya bisa dibantu oleh Ibu panitia yang lain, mungkin Bu Yuli. Bisa Bu, saya bantu. Bisa, saya Oke. bantu. Oke. Terima kasih Bu Mutia. 1, 2, slide 2 ya. 1, 2. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka terjalinnya hubungan baik antara lembaga pendidikan dengan masyarakat serta sebagai wadah mengasah keterampilan dan bertambahnya ilmu pengetahuan. Untuk itu, dalam kegiatan ini kami berkesempatan menghadirkan. Baiklah, untuk itu langsung saja kepada kelompok pertama dengan pemaparan pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi museum yang akan disampaikan oleh Ibu Yulianti Fajar Wulan dari MIKOM. Dengan segala hormat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Vivit. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yiyo yang sudah berkenan menerima kami untuk melakukan pengabdian masyarakat di Paramita Jaya, dan juga kepada Pak Anjar yang sudah berkenan hadir juga di kegiatan ini. Baik teman-teman para pengelola museum, saya akan share materinya di sini ya. Saya akan membahas tentang media sosial di sini, karena pada saat pandemi seperti ini memang kita memerlukan mengalihkan semua kegiatan yang bersifat konvensional ke arah digital. Dan di sini kita memang membutuhkan media sosial untuk sebagai sarana promosi. Kenapa? Karena saat ini pun juga perkembangan teknologi komunikasi dan informasi itu begitu pesat, dan bahkan ini menjadi bisnis yang seksi sampai tahun berpuluh-puluh tahun ke depan, itu ya, karena ini akan selalu berkembang. Maka dari itu, ini media sosial ini ada sebuah media baru yang bisa kita manfaatkan
sebagai para pengelola museum untuk melakukan promosi. Namun untuk beberapa teman saya perhatikan memang ada yang sudah melakukan promosi melalui media sosial, tapi ada juga yang belum terlalu aktif. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Ya, baiklah. Oke, melanjut yang pertama ini tentang pemanfaatan promosi di media sosial. Kalau untuk media sosial pasti kaitannya adalah penggunaan perangkat pendukungnya. Jadi ada di dalamnya ada smartphone, kemudian ada internet ya, dan itu juga harus dipadukan dengan kreativitas. Kenapa kalau misalnya kita bikin konten yang biasa aja pun itu juga tidak akan terlalu stunning. Nah ini jadi kita perlu kreativitas untuk mengelola kontennya, bagaimana agar media sosialnya ini tetap bisa klik ya di para followernya gitu ya. Dan di sini saya akan memaparkan strategi promosi di media sosial. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita kita pakai dalam strategi ini. Pertama adalah konten, lalu kedua panduan dan jadwal tayang, kemudian biaya, SDM dan evaluasi. Di sini kalau konten kita bisa bicara apakah itu bentuknya video atau infografis, apalagi sekarang di Instagram itu fiturnya sudah ada Reel. Udah mulai banyak saya perhatikan para pemakai Instagram menggunakan Reel untuk menaruh videonya gitu ya, dibuat menarik. Nah, konten ini sebenarnya juga memerlukan panduan gitu ya, dan juga memerlukan jadwal tayang. Nah, dan pasti ini semua harus dikelola dengan baik. Saya akan mengupas satu persatu di sini ya terkait konten. Nah, untuk konten media sosial, di sini ada yang bentuknya kolom, ada visual dan teks. Jadi kita harus membuat semacam kolom atau pilar bahwa konten kita ini ada tentang info lembaga, tentang event, tentang kartu ucapan, misalnya ucapan kayak kemarin itu Hari Pahlawan gitu ya, kemudian Hari Sumpah Pemuda. Nah, kemudian ada juga konten sejarah karena kita berada di ranah museum, ya, di ranah museum, galeri, dan monumen. Lalu kita juga harus membuat sesuatu konten yang menarik, misalnya fun fact, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kolom ini kita bisa berkreasi, tapi yang diutamakan adalah pertama info lembaganya. Kemudian kalau kita punya kegiatan-kegiatan, event, program, itu kita bisa posternya di situ. Kemudian kalau misalnya kita buat hari untuk perayaan hari-hari, bisa kita buat info kartu ucapan ya, dengan logo kita, kemudian dengan tema yang diusung oleh yang disarankan dari pemerintah, misalnya kayak kemarin tema Dirgahayu RI itu kan tumbuh dan bangkit. Ya. Kemudian itu bisa kita masukkan logonya juga. Lalu visualnya bagaimana? Kita bisa gunakan foto, video, atau animasi, atau infografis. Jadi ini konteksnya bisa macam-macam. Nah, makanya kalau kita sebagai pengelola museum pun juga harus memahami konsep fotografi. Bagaimana kita bisa menggunakan foto yang baik untuk kita post. Juga video juga ya, bagaimana kita harus memahami pengelolaan pengeditan video agar hasilnya juga maksimal. Dan animasi juga mungkin kita bisa merekrut entah itu pegawai-pegawai yang punya kreativitas dalam bidang pembuatan animasi kayak gitu ya, itu bisa seperti itu. Lalu dari sisi teks itu bisa kita dalam teks ini kan caption ya. Caption ini kita harus menggunakan, kalau menurut saya, kita lihat lagi kepada visi dan misi museumnya. Visi museumnya seperti apa, kemudian maka kita harus menggunakan kata sapaan. Biasanya kalau itu bisa halo, bisa hai,
bisa kita menggunakan yang formal gitu ya. Kemudian kita bisa menyebutkan nama kata panggilan. Misalnya kita mau menyebut diri kita, ini di sini ada Mbak Yuni dari Museum Sumpah Pemuda ya. Jadi kan di singkatannya Muspada. Jadi bisa kita pakai, halo Sobat Muspada gitu ya. Kemudian juga kita bisa juga kita menyebut kalau di di Museum Kehutanan itu ada sobat Mushut, tapi adminnya menyebut admin Minhut. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya hal yang akan membuat kita klik ya, si follower itu akan klik bahwa kalau nanti Museum Sumpah Pemuda identik dengan Muspada ya, Sobat Muspada, Museum Bahari identik dengan Sobat Bahari, kemudian Museum Kehutanan bisa identik dengan Sobat Mushut gitu ya, dan teman-teman lainnya juga bisa mulai berkreasi, kita mau pakai nama apa nih. Lalu yang kemudian jangan lupa juga kita pada saat caption kita masukkan tagar. Dan tagar itu biasanya kalau kita klik, itu ada beberapa yang sudah dipakai. Kita pakai yang paling banyak. Kenapa? Karena itu adalah yang paling banyak dicari orang. Jadi kita lihat itu ada jumlah berapa orang yang post gitu ya, pakai tagar seperti itu. Maka kita gunakan yang paling banyak. Agar, kenapa itu? Karena yang banyak dipakai. Kemudian target. Target ini pasti pada saat kita posting info lembaga, event, kartu ucapan, sejarah, gitu ya. Kemudian yang unik dan menarik. Ini ada mohon ini ya. Itu yang hapus siapa? Maaf, ini mohon bisa di-mute ya. Siapa ya ini? Oke, jadi untuk target ya. Jadi target ini kita harus bisa sesuaikan kalau kita membuat info lembaga, event, karena semua biasanya kalau untuk sebuah event di museum pasti ada program-program khusus, entah itu untuk anak pelajar, entah itu mahasiswa, entah itu peneliti atau masyarakat umum, maka kita harus sesuaikan juga captionnya ini sesuai targetnya. Jadi kalau misalnya ada event untuk anak-anak remaja, berarti kita bisa pakai bahasa yang sedikit gaul gitu ya, atau yang kekinian. Tapi kalau misalnya kita pakai, kita gunakan untuk masyarakat umum, atau setidaknya untuk orang-orang berada di ranah pendidikan tinggi, berarti kita harus menggunakan bahasa yang formal. Jadi ini semua disesuaikan target. Dan yang berikutnya jenis media sosial. Jenis media sosial ini ada banyak sekali, ya. Ada Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp pun juga termasuk, ya. Itu semua YouTube ya. Kalau menurut saya, tidak semua museum harus menggunakan semua media sosial. Jadi pilihlah media sosial yang cocok, yang sesuai dengan karakter museum itu sendiri. Kenapa? Itu akan wasting time kalau kita pakai semuanya. Kenapa? Sumber daya kita nggak banyak. Saya pahami bahwa teman-teman di museum sumber daya manusianya itu tidak terlalu banyak untuk pengelolaan media sosial. Maka kita pakai 1 atau 2 media sosial yang memang benar-benar raihannya lebih menjangkau, ya, daripada kita misalnya pakai banyak tapi terus ya ini kurang terlihat gitu, atau kita pakai yang saat ini sedang kekinian gitu ya, yang banyak dilihat orang, itu bisa. Jadi menurut saya jenis media sosial tidak harus kita ikuti semua, tapi kita pilih agar targetnya bisa lebih jelas itu. Kemudian untuk panduan, ya, panduan ini kita harus selaraskan antara narasi, warna, huruf, fotografi, dan konten. Kenapa? Itu akan menjadi trademark kita, ya, trademark kita bahwa kalau narasi tadi kan udah dibilang Sobat Bahari, Sobat Muspada, Sobat Musbadul, gitu ya. Itu berarti dia udah membuat trademarknya seperti itu. Sekarang pilihan tone warna untuk infografis itu juga penting. Jadi biar terlihat bahwa ciri khasnya, seperti saya lihat di museumnya yang Pak Yiyo kelola ya, Museum BI, itu latarnya kebanyakan biru. Jadi itu udah sesuai itu, ya, tone-nya warnanya biru.
Nah, jadi kita bisa sesuaikan. Kalau dari sebenarnya gampang untuk memilih warna, kita bisa pilih dari salah satu warna yang ada di logo kita. Ya, misalnya Muspada dominan warna merah, bisa kita gunakan tone-nya merah. Tapi merahnya mungkin juga disesuaikan dengan hal yang pandangan mata ya, agar tidak juga terlalu mencolok. Kemudian penggunaan huruf konsisten juga nih, gitu ya. Kalau kita menggunakan huruf di infografisnya juga kita harus sesuaikan juga bahwa agar itu menjadi sebuah ciri khas kita, trademark kita. Kemudian juga fotografi juga begitu. Setiap orang pada saat memoto pasti mempunyai ciri khas masing-masing. Dan begitu juga lembaga punya ciri khas masing-masing. Maka dari itu kita buat trademark sendiri, yang ciri tersendiri, yang sehingga orang bisa mengenali, oh ini fotonya si ini gitu ya, ini fotonya si itu. Nah, jadi itu bisa kelihatan sekali gitu ya. Ini museum ini nih, ini museum itu kelihatan banget. Lalu konten ini sekarang udah beragam ya, bisa tadi seperti yang saya bilang, isinya bisa infografis, bisa videografis, kemudian juga fotografi juga bisa, macam-macam kontennya. Dan juga sebagai lembaga yang pendidikan, otomatis ya kita juga harus lebih banyak memberikan edukasi-edukasi sesuai core daripada museumnya. Kalau misalnya Museum Basuki Abdullah itu lebih ke ranahnya seni, lukisan, maka kita bisa kontennya juga lebih banyak meng-up masalah lukisan. Kalau Museum Kehutanan bisa tentang kehutanan, lingkungan hidup, dan lain-lain seperti itu. Ya. Kemudian lanjut lagi ini yang beberapa tips dari saya, kita harus bisa menyesuaikan ya dengan platform media yang kita gunakan. Dan prinsipnya adalah begini, sedikit tapi sering itu lebih efektif daripada banyak tapi sesekali. Kenapa? Kalau sedikit itu muncul terus kan di beranda, orang jadi langsung terklik, wah gila ini museumnya aktif banget nih, jadi penasaran mau lihat gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang itulah yang kita harus lakukan ya. Walaupun sebenarnya hal-hal simpel, tapi sebenarnya bisa kita untuk munculkan sedikit-sedikit. Lalu kita bisa susun jadwal dalam bentuk kalender. Kenapa? Karena kita harus perlu time schedule-nya ya. Ini time schedule-nya ini misalnya di hari Senin kita akan posting tentang kelembagaan, atau kita jadi buat semacam kalender yang kita tempatkan. Di Senin kita masukkan apa, nanti Rabu kita masukkan eventnya apa gitu ya. Jadi semua itu akhirnya dalam seminggu itu penuh gitu ya. Gitu. Jadi orang akhirnya selalu ter-up, setiap hari selalu ada yang diinformasikan gitu. Dan jangan lupa evaluasi. Setiap kegiatan selalu memerlukan evaluasi. Evaluasi ini ya bisa kita hitung dari jumlah orang yang mengunjungi atau memberikan informasi ya yang terkait di akun media sosial kita. Apalagi dan yang utama ini ya, kita switch ke akun bisnis, karena saya perhatikan ada beberapa teman pengelola museum yang masih menggunakan akun pribadi. Nah, kalau akun pribadi itu tidak akan keluar statistiknya, jadi baiknya itu akan di switch ke akun bisnis, sehingga nanti ada laporan dari media sosial itu sendiri bagaimana raihan kita, capaiannya kita. Dan juga kita harus pantau liputan media ya, apalagi kalau kita melakukan event, kemudian kita mengundang media massa untuk meliput gitu ya, kita harus pantau juga nih hasil liputannya. Dan juga kalau kita ada website dan di dalam websitenya itu kita membuat keanggotaan, kita bisa harus memantau juga penambahan database keanggotaan kita, kemudian
follower kita gitu ya. Dan ini ada beberapa parameter yang bisa kita manfaatkan ya, ada engagement, ada awareness. Di sini bisa dilihat berapa orang yang like, comment, share, repost, itu masuk semua dalam pantauan evaluasi. Dan apalagi di saat pandemi seperti ini, museum kan tutup buka ngikutin peraturan pemerintah. Nah, di sini otomatis kinerjanya pastinya kita juga akan bingung bagaimana kita mau menghitung jumlah orang yang datang ke museum. Nah, jadi kita bisa manfaatkan media sosial untuk sebagai ranah untuk menghitung kunjungan orang. Jadi dengan dia datang ke media sosial kita, ngeklik, berarti dia akan melihat ada apa di media sosial kita. Berarti itu kita bisa hitung sebagai pengunjung, gitu ya. Follower itu datang, bisa kita lihat dia sebagai pengunjung. Itu bisa masuk dalam statistik kunjungan pengunjung ya di museum. Sehingga jadi dalam masa pandemi ini bukan berarti kinerja museum itu kosong. Nggak ada pengunjungnya nih. Nggak begitu juga. Ada kok yang ngunjungin media sosial, ada yang lihat gitu kan, ada yang komen gitu kan, ada yang nge-repost lagi. Udah, berarti itu kita bisa masuk gitu ya. Baiklah, sepertinya itu saja yang saya sampaikan karena waktunya terbatas ya Bu Vivit ya. Betul, Bu Yuli. Ya, betul. Baik. Terima kasih atas perhatiannya juga tempatnya. Silakan Bu Vivit, saya kembalikan lagi ke Bu Vivit. Baik, terima kasih Bu Yuli atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Yang saya spotlight adalah dengan pemanfaatan media sosial ini menjadi salah satu hal yang rasanya dinilai efektif begitu ya Bu. Ya. Tapi yang perlu diingat adalah tidak semua media sosial itu cocok digunakan. Ya. Jadi gunakan media sosial yang tepat sesuai dengan target sasarannya dari museum, karena begitu banyak media sosial, begitu banyak ragamnya, juga sudah otomatis begitu juga banyak konsekuensi yang harus ditanggungnya nantinya ya Bu ya, mulai dari pembuatan sampai dengan maintenance-nya seperti apa. Berkenaan dengan pariwisata juga gitu, mungkin juga ada aspek yang kira-kira apa yang bisa dimunculkan sebagai poinnya gitu ya Pak, yang sehingga masyarakat terutama millennials kita tuh bisa mau datang ke museum gitu. Di samping banyaknya mungkin yang harus diekspos di museum, tapi apa sih yang dimunculkan di awal gitu ya untuk menarik minat begitu. Mungkin Bapak Ibu yang pemateri ada yang ingin menyampaikan? Bu Vivit, saya rasa kalau saya kan dari pengelola museum juga ya. Jadi mungkin agak bagaimana lebih baik mungkin bisa sharing dari teman-teman dosen dari pihak eksternal yang bagaimana sih ngelihat museum. Jadi silakan teman-teman dosen di BSI dan di UNURI untuk membantu memberi sharing lah saran untuk teman-teman kita pengelola museum. Itu Bu Vivit. Halo, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najah Rania, saya perwakilan dari MUBI. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui MUBI itu apa, jadi MUBI ini adalah Museum Bank Indonesia, di mana Museum Bank Indonesia baru saja rebranding atau memperbaharui brand yang sudah ada dengan nama MUBI. Yang itu kepanjangan dari Museum Bank Indonesia, dan MUBI ini baru saja diperbaharui per Hari Museum Indonesia kemarin tanggal 12 Oktober. Jadi, pertanyaan saya adalah dengan konsistensi yang Museum Bank Indonesia punya, di mana kontennya kebanyakan adalah khusus untuk generasi milenial bahkan ke Gen Z. Dan ternyata itu hasilnya mengatakan demikian, bahwa memang hasilnya mayoritas memang pengunjungnya adalah milenial dan Gen Z. Dan sekarang kita berusaha melebarkan sayap, ibaratnya berlebih inklusif ke berbagai ranah, yang kemudian tentunya akan menambah banyak variasi di media sosial ataupun di warna-warna Museum Bank Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi yang kami lakukan saat ini? Apakah sebenarnya being consistent is a key dan itu harus dijadikan suatu hal yang mutlak, atau sebenarnya being flexible dan melebarkan sayap agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat itu sesuatu yang sepertinya lebih applicable dalam kondisi saat ini? Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Najah. Mbak Najah mungkin ya, sangat-sangat luar biasa karena ini juga menjadi salah satu, Mbak Najah juga bisa menjadi salah satu influencer juga nih buat Museum Indonesia tentunya dalam Museum Bank Indonesia. Bahwa memang balik lagi masalah kita, problem kita adalah stigma di masyarakat yang mendengar kata museum itu adalah menjadi sesuatu yang kuno gitu. Padahal tadi Pak Yo sampaikan museum itu bukan lagi kekunoan tapi kekinian, harusnya seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pemateri atau mungkin kelompok juga ingin menanggapi, kami persilahkan. Saya persilahkan. Oke, baik, Bu. Silahkan, Pak Fadlin. Oh, Pak Parlin. Oke, Pak Parlin. Silakan Pak Parlin. Ini menarik sih buat saya dari apa yang disampaikan dari Mubi gitu ya. Kalau dilihat dari pertanyaan bahwa apakah Museum Indonesia itu harus konsisten atau fleksibel gitu. Berbicara tentang museum kan kita berbicara tentang all gender seluruh kalangan atau semua umur bisa gitu untuk masuk ya. Mungkin memang benar gitu loh, untuk saat ini Museum Bank Indonesia itu sendiri lebih dikenal oleh anak-anak milenial karena dari sosial media yang ada, dari kontennya juga bagus-bagus, menarik untuk anak-anak muda penasaran pengen datang dan lain sebagainya. Tetapi kalau dari saya pribadi gitu loh, konsisten it's good gitu, tetapi fleksibel untuk saat ini pun itu bisa dijalankan karena kenapa? Kedepannya nanti ketika mungkin sudah kembali normal, meskipun hidup dengan new normal gitu loh, kita bisa membuat sebuah aktivasi sih. Berdasarkan pengalaman saya di luar sana, museum itu menjadi salah satu tempat wisata untuk orang tua dan anak gitu. Anak-anak dan orang tua itu bisa berkolaborasi di dalam sebuah museum. Mungkin berbagai activation yang sudah dilakukan juga dari tim Mubi itu bisa lebih dikembangkan lagi sih Mbak Najah gitu loh. Dalam arti ya contohnya gitu, ada interaksi yang harus melibatkan orang tua dan anak kayak gitu. Jadi untuk menurut pendapat saya fleksibel itu harus tetap bisa dijalanin karena kenapa? Kalau kita ingin menjangkau pengunjung yang lebih luas, bukan hanya anak-anak muda, kita lebih harus kreatif bagaimana sih biar orang tua dan anak tuh bisa datang ke museum berbareng-bareng dengan membuat sebuah event yang melibatkan kedua orang tua dan anak tersebut sehingga banyak orang yang tahu gitu, oh di dalam Museum Bank Indonesia atau museum-museum lainnya tuh ada kegiatan ini loh, nggak hanya harus ke mall anak-anak, nggak hanya harus main gadget anak-anak gitu loh. Mungkin dengan segala kecanggihan teknologi yang ada gitu ya, kita bisa buat sebuah interaksi di dalam sebuah museum. Seperti itu sih kalau menurut saya. Mungkin bisa nanti sharing secara pribadi begitu ya dengan para narasumber kami. Baik, Bu Vivi, terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu narasumber atas penjelasannya. Sama-sama, terima kasih. Oke, mungkin para peserta yang lainnya ada yang ingin bertanya kembali di sesi terakhir, mungkin, atau mungkin di sini sudah ada nih dari mahasiswa, ya. Kami ingin dengar mungkin dari mahasiswa. Nah, mumpung ada pengurus nih, rekan-rekan mahasiswa gitu kan, kalian sebagai generasi yang mewakili lah nantinya daripada teman-teman mahasiswa yang hari ini mungkin tidak bisa hadir gitu, mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin ingin ditanyakan kepada Ami gitu kan, bisa juga nih. Di sini kalau saya lihat tadi ada Abdul Halim ya, Abdul Halim dari kelompok 1 yang mungkin bisa menyampaikan. Silakan Abdul Halim. Ya, terima kasih, Bu. Ya, menurut saya sesuai yang kelompok saya sampaikan tadi tentang pemanfaatan media sosial sebagai promosi museum itu bisa tahap yang ini yang sangat inovatif gitu untuk terutama zaman sekarang gitu kan, dimana terutama generasi muda pasti 24 jam sehari pasti ada lah mengakses sosial media. Maka dari itu pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi itu sangat inovatif lah. Dan untuk pemaparan yang lainnya saya cukup setuju dan mungkin bisa diterapkan ya untuk kedepannya. Mungkin itu aja, Bu. Cukup mungkin ya rekan-rekan panitia ya, mengingat waktu sudah siang juga. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat kita pada siang hari ini. Namun demikian, saya ucapkan juga selamat kepada para penanya yang tadi ada
4 orang, 5 orang dengan Halim yang memberikan tanggapannya akan mendapatkan door prize dari panitia berupa GoPay ya. Jadi nanti bisa menghubungi panitia Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan nomor handphonenya. Seperti itu ya. Dan selanjutnya juga saya himbau untuk Bapak Ibu peserta untuk mengisi link kuesioner yang sudah kami share melalui kolom Zoom.